Renungan Hari Senin 1 November 2021. Hari Raya Semua Orang Kudus. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Bacaan pertama diambil dari kitab Wahyu bab 7 ayat 2 sampai 4, ayat 9 sampai 14. Dan bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 3, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Saudara-saudariku terkasih, seorang anak kecil pernah bertanya kepada orang tuanya, siapa saja termasuk orang kudus? Dan mengapa tanggal 1 November ditetapkan sebagai Hari Raya Semua Orang Kudus? Bila kita merayakan Hari Raya Natal, itu jelas kita merayakan Hari Raya Kelahiran Yesus Kristus. Atau Hari Raya Paskah, kita merayakan Hari Raya Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, dan lain-lain. Jadi siapa saja yang termasuk semua orang kudus? Apakah saya, ayah dan ibu juga akan menjadi calon orang kudus? Syaratnya apa sih? Pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab oleh orang tua, termasuk kita sekalian. Dalam permenungan ini, saya coba membuka pemahaman kita bertolak dari dua sumber inspirasi kita. Pertama, dalam buku Orang Kudus Sepanjang Tahun, Monsinyur Nicholas Neiders, CICM, memberikan gambaran bahwa semua orang kudus yang dimaksudkan adalah persekutuan para kudus, yakni persekutuan semua orang yang telah mempercayakan dirinya kepada Yesus Kristus dan disucikan oleh darah Anak Domba Allah. Semua orang kudus adalah rombongan besar orang yang berdiri di depan takhta Allah, karena mereka telah memelihara imannya dengan baik sampai pada akhir pertandingan di dunia, sehingga memperoleh ganjaran besar di surga. Mereka yang dimaksudkan adalah santo-santa pelindung kita, perintis jalan dan penuntun hidup kita. Tugas mereka adalah bersama Santa Perawan Maria Bunda Gereja mendoakan kita agar tekun dalam perjuangan dan tabah dalam penderitaan. Bersama mereka kita menantikan kebangkitan badan. Para kudus itu berbahagia karena mereka telah mengikuti Kristus. Kedua, dalam khotbah Yesus di bukit, Yesus sendiri menyebutkan siapa dan syarat menjadi orang kudus, menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang bergembira di surga, yakni mereka yang miskin di hadapan Allah, mereka yang berduka cita, mereka yang lemah lembut, mereka yang lapar dan haus karena kebenaran, mereka yang murah hatinya, mereka yang suci hatinya, mereka yang membawa damai, mereka yang dianiaya karena kebenaran, dan mereka yang difitnah karena Yesus Kristus. Saudara-saudariku terkasih, orang-orang yang mengalami hidup seperti ini termasuk orang-orang yang berbahagia, orang yang bergembira, orang yang bersukacita, adalah orang-orang kudus. Inilah syarat mutlak menjadi orang kudus. Saudara-saudariku terkasih, apakah kita juga tergolong calon orang-orang kudus? Kebahagiaan dan kemuliaan menjadi orang kudus tak bisa dilukiskan dengan kata-kata manusiawi, tetapi ditentukan oleh dan disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Jadi orang yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh akan mendapat bagian
dalam kerajaan surga. Ia akan menjadi orang kudus. Maka syaratnya adalah melakukan semua sabda bahagia yang diucapkan oleh Yesus. Menjadi miskin di hadapan Allah, menjadi mereka yang berduka cita, menjadi lemah lembut, menjadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang suci hati, menjadi orang yang membawa damai, menjadi orang yang siap dianiaya karena kebenaran dan difitnah karena Yesus Kristus. Santo Yohanes dalam surat pertamanya juga mengatakan, setiap orang yang menaruh harapan kepada Kristus menguduskan dirinya sebagaimanapun Kristus kudus adanya. Mari kita mohon doa dari para kudus agar kita berjuang juga di dunia ini menjadi kudus.